dalam kehidupan kami itu semua adalah karya tangan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada sore hari ini Tuhan, kami dapat kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkatilah lidah dan perkataannya Tuhan, agar setiap yang dia dikatakan apapun setiap disampaikan bisa seturut kehendak-Mu Tuhan. Berkatilah juga teman-teman kami dan Bapak dosen di tempat ini hadir untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua di tempat ini agar diberikan hati seperti tanah yang subur ketika benih yang ditanamkan itu bisa menjadi berbuah dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena sore hari ini kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya langsung saja, tidak perlu lagi banyak bicara. Firman Tuhan saya membawakan sebuah tema yang berkata humaniora. Humaniora. Ya, humaniora. Nah, perlu teman-teman kita ketahui bersama bahwa humaniora ini adalah salah satu bidang pendidikan, yang dimana bidang pendidikan ini mempelajari bagaimana manusia itu menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, saya melihat bahwa ternyata ada bidang pendidikan yang mempelajari bagaimana seorang manusia itu menjadi manusia sesungguhnya. Lantas, apakah kita ini bisa disebut bukan manusia selama kita hidup ini? Nah, makanya next saya berpikir apa tolak ukur untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Kenapa harus ada bidang pendidikan ini yang mempelajari bahwa ternyata manusia itu hidupnya belum sepenuhnya menjadi manusia, sehingga harus menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat tolak ukur dalam pandangan manusia ini terlalu abstrak. Seperti saya melihat dalam sebuah lagu, seorang penulis yang berkata bahwa semakin hari semakin susah saja menjadi manusia. Dia berkata bahwa menjadi kaya salah, menjadi kaya sangat susah, ketika sukses menjadi omongan tetangga. Lantas menjadi seperti manusia seperti apakah yang diinginkan menjadi manusia ini? Kalau kita dari tolak ukur cari dalam kehidupan manusia itu abstrak. Karena tidak ada, setiap manusia pasti mempunyai tujuannya masing-masing. Sehingga kalau kita mentolak ukur jadi manusia tersebut abstrak. Tapi coba next. Sebenarnya kalau kita lihat dari firman Tuhan, tolak ukur untuk menjadi manusia yang sesungguhnya itu sudah jelas. Sudah jelas tertulis di Alkitab. Untuk itu mari kita buka firman Tuhan. Next. Yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Sekali lagi, Kejadian ayat 1 ayatnya yang ke-26. Karena cuma satu ayat dan juga ada di depan, mari kita membacakannya secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan hayam di bumi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa next, Allah menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Dia. Sempurna. Sudah jelas bahwa tolak ukur manusia menjadi manusia yang sesungguhnya adalah back to nature. Kembali kepada awalnya, yaitu awal kita manusia itu adalah sempurna, serupa dan segambar dengan Allah. Next. Semulanya manusia adalah sosok yang sangat manusiawi. Hal ini bukan didorong pada ukuran manusia, namun ukuran Allah yang pada mulanya membentuk manusia itu sangat manusiawi. Jadi Tuhan sudah menciptakan kita itu sudah sangat manusiawi, sudah sangat sempurna. Next. Namun manusia rusak oleh pengetahuannya sendiri, rusak dengan segala akal budinya. Manusia juga merusak dirinya sendiri dengan pengetahuannya tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kita lihat dalam Roma 3 ayat 25, next.
Karena semua orang telah berdosa, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Nah, jadi kalau kita lihat Tuhan itu telah menciptakan manusia sudah jelas sempurna. Namun manusia itu merusak dirinya sendiri. Next, kita mengingat kembali kejadian tentang Adam dan Hawa, di mana mereka itu hidup dengan ketelanjangan. Terdapat dalam Kejadian 2 ayat 25, di sana berkata bahwa mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Awalnya begitu. Ya, next. Namun Alkitab juga mencatat bahwa mereka tidak merasa malu. Mereka telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Nah, apa kalau kita lihat baik-baik teman-teman? Apakah setelah waktu mereka belum memakan buah tersebut, apakah telanjang itu adalah hal yang berdosa? Sehingga ketika mereka makan, mereka menjadi malu. Apakah telanjang ini adalah salah satu hal yang berdosa? Next, kalau kita mendalami kata telanjang dalam bahasa Ibrani yaitu arumim. Arumim ini kata dasarnya yaitu aram atau juga aron yang artinya polos. Kalau dalam bahasa Inggris itu naked atau tidak berpakaian. Jadi kalau bahasa Inggris itu telanjang itu memang tidak berpakaian. Tapi kalau kita lihat ke bahasa asli, ternyata bukan tidak berpakaian saja. Tuhan menciptakan mereka telanjang itu adalah polos, tidak tahu. Kalau kita bisa dibilang tidak tahu apa-apa, masih belum tercemar, masih belum ternoda. Sehingga dikatakan itu mereka tidak malu. Selain daripada itu, kalau kita lihat kenapa mereka tidak merasa malu waktu pada saat itu, karena mereka masih belum tahu dan mereka belum mengerti apa itu kejahatan, sehingga mereka tidak tahu kalau mereka malu. Lalu apakah yang membuat mereka malu? Coba kita next. Kejadian 3 ayat 7 di sana berkata bahwa maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, disinilah adanya pakaian pertama di dunia. Ketika Adam dan Hawa coba untuk menutupi aurat mereka, kemaluannya. Mereka menjadi malu karena mereka sadar, waduh, kok begini? Ternyata saya hidup ini selama ini telanjang. Kenapa mereka dari awal tidak malu? Karena mereka telah memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Apakah itu kesalahan Tuhan membuat menciptakan buah pengetahuan baik itu sehingga mereka makan tersebut dan menjadi berdosa? Tidak. Tentu saja tidak. Karena Tuhan itu adalah Allah yang sempurna. Namun kenapa mereka memakan buah ini tersebut? Karena itulah kesalahan manusia. Ketika mereka memakan buah tersebut, mereka menjadi rusak. Awalnya sempurna, ketika mereka memakan buah tersebut, rusak. Karena apa? Kepolosan yang tadi di awal, ketika Tuhan itu menciptakan manusia, mungkin ini pandangan saya. Ketika Tuhan menciptakan manusia itu, kenapa tidak langsung Tuhan memberitahu kamu ini gini? Kenapa? Tapi ada prosesnya. Sempat saya berbincang dengan dosen saya, kalau nggak salah waktu itu Pak Martin. Saya sempat bertanya tentang waktu itu, kalau seandainya mereka tidak makan buah itu, apakah mereka tetap bisa berkembang biak? Kalau mereka tidak makan buah itu, saya sempat bertanya sama Pak Martin seperti itu. Itu hak Tuhan. Nah, makanya akhirnya dia juga menjelaskan, Tuhan itu menciptakan manusia memang langsung tubuhnya langsung dewasa, tetapi dalam pemikirannya itu belum dewasa. Otomatis dia masih belum tahu apa yang harus dilakukan terhadap alat yang ada di dalam tubuhnya itu. Tunggu. Iya, tunggu. Tapi apakah Tuhan akan diam saja? Tidak. Tentu tidak. Tuhan itu berproses. Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan manusia itu polos? Karena Tuhan ingin mengisi semuanya itu dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Tapi ketika manusia memakan buah tersebut, yang seharusnya manusia itu tahu hanya kebaikan saja, akhirnya tercorek, ternodai, karena mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Bukan pengetahuan baik saja, tapi sekaligus pengetahuan jahat, yang seharusnya
pengetahuan itu mereka ketahui secara bertahap. Baik dulu, baru jahat. Tetapi ketika mereka memakan buah tersebut, itu sekaligus mereka tahu, dan akhirnya manusia itu terfokus hanya kepada yang jahat saja. Ketika mereka melihat, waduh, ternyata kita telanjang, mereka malu. Padahal teman-teman, kalau kita perhatikan pada Kejadian 1 ayat yang ke-27, di sana berkata bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Atau 8, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pada ayat yang ke-28 di sana berkata bahwa Tuhan memberkati mereka. Seharusnya ketika mereka melihat diri mereka telanjang, mereka tidak malu. Kenapa? Mereka telah memberkati, karena Tuhan telah diberkati. Tuhan telah memberkati mereka. Yang dalam arti mereka itu adalah suami istri. Yang seharusnya ketika suami istri melihat bagian tubuh dari istrinya, istri melihat bagian dari suaminya, seharusnya tidak malu, karena mereka telah diberkati. Namun kenapa mereka malu? Karena itu pikiran mereka telah tercemar dengan kejahatan, yang akhirnya fokusnya bukan kepada kebaikan, malah kejahatan. Coba kita next lagi. Nah, inilah kehancuran manusia. Ketika mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat, ada 3 hal yang merusak manusia ini. Yang pada nature-nya adalah sempurna, mereka merusak diri mereka sendiri. Yang itu pertama, seperti tadi saya katakan, bahwa manusia rusak karena pikirannya. Manusia mendapat apa yang ia inginkan, namun pikiran manusia tidak seperti Allah yang bisa dengan sadar tidak berdosa. Manusia itu hancur dan hanya terfokus kepada telanjang mereka saja. Yang seharusnya mereka tahu mereka sudah diberkati, dan itu adalah hal yang sah, hal yang umum, karena itu adalah hal yang sudah diberkati, sudah menjadi suami istri. Lain halnya kalau mereka tidak bersuami istri, itu hal yang mungkin bisa disebut dosa. Lalu selanjutnya, selain pikirannya yang rusak, manusia juga rusak tindakannya. Ketika Adam dan Hawa memakan buah tersebut, rusak tindakannya. Ketika Allah datang kepada mereka, mereka bersembunyi, mereka takut, karena mereka melakukan sebuah kesalahan. Seharusnya ketika kita melakukan kesalahan, kita menyadari atas kesalahan tersebut dan mengakui, Tuhan, aku telah memakan buah ini, ampuni saya. Mungkin akan mendapatkan hukuman, tetapi itu adalah tindakan yang benar, karena dia mengakui akan kesalahannya. Tapi karena manusia ini telah tercemar, maka dia merusak tindakannya tersebut. Yang seharusnya dia mengaku akan Tuhan atas kesalahannya, dia malah takut kepada Tuhannya, sehingga dia bersembunyi dan berdalih. Tindakan berikutnya yang menjerat kehancuran mereka dengan ditandai melarikan diri dari Allah, karena mereka telah memalukan. Setelah rusaknya tindakannya mereka, maka rusaklah hubungannya. Setelah tindakannya rusak, maka selain dari tindakan itu ternyata hubungannya juga rusak. Hubungannya rusak ini bukan hanya dengan hubungannya dengan Allah, ternyata hubungannya juga antara manusia. Seperti yang Opung katakan, dia malah menyalahkan orang lain. Cekcok. Ketika Adam ditanya, kenapa kamu makan buah itu? Wanita yang di sebelah ini yang kau tempatkan itu yang telah memberikan itu kepadaku. Jadi harusnya mereka saling percaya, mereka saling mengerti. Ketika mereka memakan buah ini, mereka tercemar dan hubungannya menjadi rusak, baik itu kepada Tuhan dan sesamanya. Celakalah mereka. Next. Malu akan diri sendiri, sehingga dalam meskipun suami dan istri, mereka melarikan diri. Seperti yang saya katakan, mereka itu sudah suami istri, tapi kenapa harus malu? Karena pikirannya sudah tercemar. Malu karena tindakan kita atau mereka di hadapan Allah,
Mereka malu karena telah mengambil keputusan yang keliru. Malu di hadapan Tuhan dan sesama. Dengan semua hal itu, mereka membuat diri mereka menjauh dari Allah dan sesama. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan sekarang kita ini. Kita semakin jauh daripada Tuhan, malah kita tidak berpikir bahwa saya semakin jauh dari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Harusnya mendekat. Tapi kenyataannya, ketika kita melakukan suatu hal yang keji, hal yang memalukan, kita malah menganggap diri kita, aku berdosa, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak ada pengakuan. Tidak ada pengakuan. Maka terjadilah, bukannya semakin dekat, malah semakin jauh. Dan human right ini juga sebenarnya ada karena human right. Human right itu adalah hak asasi manusia. Dan di mana hak asasi manusia itu mendapatkan kemerdekaan tentang manusia, kedamaian. Dan saya juga mendengar bahwa PBB akan menerapkan human right itu lebih tinggi daripada keagamaan. Sehingga seharusnya agama itu nomor 1, menjadi hak asasi manusia lebih tinggi. Nah, makanya sekarang sudah mulai timbul homo sapiens, lesbian sudah mulai berani keluar. Mereka menyerahkan diri mereka, tolong dong kami juga manusia, kami juga punya hak untuk menyerahkan diri kami. Hello, Perkacauan. apakah itu kebenaran? Kacau, karena manusia berusaha untuk memanusiakan manusia. Kalau kita mau menjadi manusia, harusnya itu tadi, mendekat kepada Allah. Next, yang membuat mereka malu adalah dosa mereka sendiri. Next lagi. Nice. Inilah tujuan utama Allah, mengembalikan semua manusia kepada kesempurnaan Allah. Makanya Allah itu baik banget, sangat baik. Dia tahu bahwa manusia tidak mampu bagaimana cara untuk mengembalikan dirinya manusia itu kembali sempurna. Tidak mampu. Banyak cara manusia untuk mengembalikan dirinya berhubungan dengan Allah, tapi selalu gagal. Sempat saya belajar dengan Ibu Jelita waktu Expose PB. Itu bagaimana usaha manusia, kenapa agama dunia ini banyak? Itu karena usaha manusia ingin menggapai Allah. Makanya banyak agama di dunia ini. Karena pandangan manusia itu berbeda-beda. Karena itu ingin menjadi manusia yang seperti manusia. Jadi akhirnya mereka mengemukakan ini agama yang paling benar, ini agama yang paling benar. Tidak ada kebenarannya. Untuk itulah tujuan Allah mengembalikan manusia kepada kesempurnaan Allah dengan cara karya keselamatan. Haleluya. Dengan cara Allah sendiri turun datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dengan tujuan Allah yaitu, next, terdapat di dalam Matius 5, kita buka bersama-sama. Matius 5 ayatnya yang ke 48. Sekali lagi, Matius 5 ayat 48 sudah di depan. Mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Amin. Ketika kita melihat firman Tuhan ini, dalam hati saya juga tergores. Menjadi sempurna, waduh, hal yang berat kalau kita pikir secara manusia. Tapi bisa. Coba next. Pikiran kita yang tak sempurna dibawa oleh iblis kepada keputusasaan. Seperti saya katakan bahwa ketika kita melihat ayat tadi, waduh, ini hal yang sulit untuk menjadi sempurna. Dengan begitu banyak keterbatasan manusia, disitulah iblis. Jadi senjata iblis itu juga, tujuan Allah itu dijadikan oleh iblis sebagai senjata untuk keputusasaan manusia. Ketika melihat ayat ini, manusia putus asa. Allah sempurna, sedangkan saya ini berdosa. Tapi bukan itu mau Allah. Itu adalah mau iblis. Ketika kita melakukan dosa,
kita malah menjauh dari Allah. Jangan seperti Judas Iskariot. Jangan seperti Judas Iskariot. Next. Padahal Allah bermaksud membawa kita kepada kesempurnaan itu untuk kembali menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Allah ingin kita menjadi sempurna dengan cara kita kembali kepada Dia. Kita percaya kepada Yesus yang telah menolong kita, supaya kita rupa kita yang tidak sempurna ini diubahkan menjadi sempurna. Amin. Seperti khotbah itu tadi pagi menjadi membawa perubahan bagi orang lain. Ketika kita kembali kepada Tuhan, kita juga bisa menolong orang lain untuk kembali kepada Tuhan. Next, Roma 11 ayat 2. Di sana mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, Dan yang sempurna. Next, saya menggaris bawahi yang pertama itu adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia sekarang banyak, itu tadi saya katakan. Mungkin mereka dulu memang ngeri dosanya, tapi sekarang lebih ngeri. Banyak orang sekarang malu hidupnya kudus. Banyak orang sekarang malu hidupnya baik di mata Tuhan. Malah sekarang orang berlomba-lomba untuk berbuat dosa. Siapa yang lebih jahat? Saya kemarin mencuri, contohnya. Tipu-tipu. Saya mencuri TV. Ya Allah, baru TV. Saya kemarin mencuri bank. Kemarin saya melakukan ini, ya Allah, baru itu saya ini. Zaman sekarang malah membanding-bandingkan seberapa besar dosa mereka, yang seharusnya sadar ternyata kita itu udah jauh dari Allah. Makanya Allah berkata bahwa Tuhan berkata melalui Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Next, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Karena pikiran kita sudah rusak, pikiran kita sudah tercemar, marilah kita barui pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak iblis. Next, Yakobus 3 ayat 17 di sana berkata bahwa tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya perdamaian, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itulah hal-hal yang baik, yaitu hikmat daripada Allah itu murni baik, tidak munafik. Ketika kita melakukan hal yang baik, janganlah berharap untuk orang membalas kebaikan kita, tapi biarlah kita melakukan kebaikan itu hanya untuk Tuhan. Oke, next. Pikirkanlah, sudahkah kita menjadikan diri kita manusiawi, dalam tanda kutip manusiawi, seperti kehendak Allah? Sudahkah kita mengalami perubahan tersebut? Perubahan itu bukanlah kutuk, melainkan sebuah kedamaian sempurna yang diajarkan Allah, yang melaluinya kita tidak lagi rugi, namun beruntung. Haleluya. Ketika kita kembali kepada kesempurnaan itu, kita akan menjadi next serupa dan segambar. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Minta kesediaan dari Ibu Tiana untuk sedang berdoa.